think I need to report a break-in and a murder. My wife is on the floor, bloody, stiff, not moving. Ini adalah suara dari George Tiape yang mampir ke rumah istrinya bersama putri mereka yang berusia 8 tahun. George menemukan pintu garasi terbuka, tanda mencurigakan yang membuat George menyelidiki. Dan ketika George masuk ke dalam rumah, George menemukan istrinya, Shauna, tidak bergerak di lantai, sudah lama meninggal. When's the last time you saw her? Alright, you did good. Take a deep breath. I'm a fireman. I was at work yesterday, so I saw her about 36 hours ago, I guess. Dalam waktu 36 jam yang singkat, kehidupan George dan putrinya akan berubah selamanya. Ada plot twist yang terlihat dari rekaman kamera CCTV. Mari kita selami kasus kematian tragis Shauna Tiape. Itu adalah dini hari tanggal 29 September 2012. Pelayan koktail Shauna Tiape terlihat di sini di CCTV keluar dari pekerjaannya di Palma Casino pada jam 3:01 dini hari. Itu adalah terakhir kalinya Shauna terlihat hidup. Shauna mengemudi 30 menit ke rumahnya. Shauna masuk melalui garasi dan masuk melalui rumah tanpa menyalakan lampu. Shauna berjalan menyusuri lorong menuju tangga. Dan saat itulah semuanya menjadi sangat salah. Ada seseorang yang berbaring dan menunggu Shauna di kegelapan lorong. Mereka memiliki palu. Mereka menerjang Shauna dengan alat itu. Shauna mengangkat tangannya di depan wajahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi penyerang mematahkan jari-jarinya dan kemudian menyerangnya dengan alat itu sampai Shauna meninggal. Begitulah cara George Tiape menemukan Shauna pada pukul 9 pagi esok harinya. Mari kita cari tahu tentang Shauna Tiape. Kisah ini dimulai di kota Salt Lake City, Utah. Shauna lahir bulan Maret 1966. Dia dibesarkan dengan agama Mormon bersama seorang saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki. Keluarganya tetap di Utah sampai Shauna berusia 12 tahun ketika mereka pindah ke kota Pennsylvania dan kemudian Virginia, di mana Shauna bersekolah di SMA Salt Lake High School. Shauna lulus SMA tahun 1984 dan tampaknya memiliki masa depan cerah daerah pantai timur. Karena pada tahun 1994, di usia 28 tahun, Shauna pindah kembali ke negara bagian Las Vegas, Nevada. Kota dengan lampu-lampu terang yang disebut Sin City atau kota dosa. Shauna pindah ke sana untuk lebih dekat dengan saudara perempuannya, Paula. Sementara awalnya Shauna bekerja di toko retail kelas atas, Shauna juga bekerja di tempat resort dan kasino di kota Vegas yang ramai. Beberapa tahun setelah pindah, Shauna mendapat pekerjaan sebagai pelayan koktail di Fiesta. Dari sana, Shauna mendapatkan posisi beruntung untuk mendapatkan pekerjaan yang sama di kasino Hotel Palms ketika buka pada tahun 2001. Shauna mencintai pekerjaannya, menganggapnya glamor dan menarik. Rekan kerjanya terasa seperti keluarga. Shauna membuat hampir $100.000 Amerika Serikat setahun dalam gaji dan tips, yang sering dibayar dalam bentuk chips kasino. Shauna menyukai kota Las Vegas, dia suka menghasilkan banyak uang, dan dia menyukai menghabiskan uangnya juga. Selama pekerjaannya di Palms pada tahun 2002, Shauna bertemu suaminya, George Tiape. George lahir pada bulan September 1972. George lebih muda 6 tahun dari Shauna. George tumbuh besar di peternakan ayam. Ayahnya meninggal ketika dia masih muda. George dibesarkan untuk bekerja keras di pertanian. Etos kerja keras ini terbawa dalam pendidikannya. George lulusan terbaik di kelas SMA-nya.
dan melanjutkan di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point. Dia bertugas di Korps Zeni Angkatan Darat, membangun sekolah dan sistem air di negara dunia ketiga. Ketika George di militer, dia tidak puas dengan pekerjaan teknik sipil yang membosankan yang berbasis di kantor. George menjadi pemadam kebakaran Las Vegas. George karismatik, dia adalah pria keluarga dan mengirim uang untuk ibunya yang merawat saudara perempuannya yang cacat. George bekerja keras dan tampan dan ditampilkan dalam kalender pemadam kebakaran. Tidak mengherankan, Shauna tertarik pada George ketika Shauna pertama bertemu dengan George di Palms pada tahun 2002. 1 tahun sejak pertemuan pertama mereka, putri pertama mereka lahir. 3 tahun kemudian mereka menikah di Hawaii. Pernikahan pantai yang indah pada tanggal 16 Maret 2006. Foto-foto yang menampilkan pasangan bahagia itu menikmati waktu mereka bersama dan sempurna, tanpa ada tanda-tanda sebuah tragedi akan datang. Pada tahun 2008, 2 tahun kemudian, hal-hal berubah. Tidak hanya untuk George dan Shauna, tetapi untuk jutaan orang Amerika dan di seluruh dunia. Itu adalah tahun resesi hebat, kemerosotan ekonomi terburuk yang melanda Amerika Serikat sejak depresi hebat pada tahun 1920-an. Tingkat pengangguran lebih dari 10%. Hal itu dipicu oleh meledaknya housing bubble yang mempengaruhi harga perumahan di seluruh negara bagian itu, termasuk di Las Vegas, kota yang bergantung dari pariwisata kasino. Pengangguran di kota itu meroket menjadi 14%. Keluarga Tia Fey juga terkena dampak krisis ini. George sendiri kehilangan uang dalam jatuhnya pasar perumahan. Seperti keluarga lain, mereka harus menyesuaikan gaya hidup mereka. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam hidup mereka. George mulai cemburu dan mengendalikan. George menuduh Shauna berpakaian seperti wanita PSK di depan putri mereka yang akan mudah terpengaruh. Shauna tidak ingin George mengatakan hal-hal buruk seperti itu, khusus ketika putri mereka bisa mendengarkannya. George mengeluh tentang kebiasaan belanja Shauna yang hanya memperburuk keadaan karena Shauna terbiasa menggunakan uangnya sendiri membeli apapun yang Shauna inginkan. Shauna juga mempermasalahkan seorang pria yang disewa George untuk melakukan pekerjaan di sekitar rumah. Pria tunawisma ini, George tampaknya membantu pria tunawisma itu, tetapi Shauna menganggap pria itu menakutkan. Kehadiran pria tunawisma itu membuat Shauna tidak nyaman. Pernikahan itu terus memburuk. Mereka telah bersama selama 10 tahun dan menikah selama 6 tahun. Ketika Shauna merasa sudah cukup dan akhirnya pindah dari rumah keluarga mereka. Itu adalah bulan April 2012, putri mereka berusia 8 tahun. Mereka mulai berbagi hak asuh, tetapi itu menjadi sulit karena Shauna terus bekerja di sepanjang malam sebagai pelayan koktail dan shift George sebagai pemadam kebakaran juga panjang dan sulit. Sebagai hasilnya, putri mereka menghabiskan banyak waktu dengan ibu George yang tinggal di daerah terdekat. Mungkin itu demi kebaikan putrinya, Shauna tidak siap menyerah pada pernikahannya. Shauna tidak bisa melepaskan suaminya yang karismatik atau keluarganya yang sempurna. Shauna meyakinkan George bahwa mereka harus menemui konselor pernikahan, mencoba memperbaiki pernikahan mereka, tetapi pada bulan September banyak hal mulai salah dalam hidup Shauna. Rumah Shauna dibobol orang, dan seseorang masuk menggunakan kamar mandinya dan mencuri cincin kawinnya dan sepasang celana renangnya. Pencuri itu juga meninggalkan sesuatu, celana pendek boxer ukuran kecil. Pembobolan itu tentu saja menakutkan, tetapi Shauna selamanya optimis
dan tidak melakukan peningkatan keamanan di rumahnya. Percaya bahwa petir tidak akan menyambar 2 kali? Dia salah. Pada tanggal 29 September, hanya 3 minggu kemudian, Shauna meninggalkan tempat kerjanya jam 3 pagi, lelah dan stres tentang pernikahannya, mengasuh putrinya yang berusia 8 tahun, dan perampokan yang baru-baru ini terjadi. Shauna tidak punya energi untuk waspada, dan Shauna tidak menduga bahwa seseorang akan berada di rumahnya, menunggu dalam kegelapan dengan senjata. Luka di sisi kepala Shauna begitu dalam, awalnya para medis mengira Shauna telah ditembak. Polisi langsung mencurigai George dalam kasus perselisihan dalam rumah tangga. Suami biasanya adalah tersangka utama. Tetapi George memiliki alibi yang dia jelaskan pada operator 911 di telepon, juga kepada polisi yang mewawancarainya di lokasi kejadian. George mengatakan melihat Shauna di lantai berlumuran cairan merah dan George merasa ingin mati. Operator bertanya shift apa yang George kerjakan kemarin. George menjawab shift 24 jam. George telah bekerja di pemadam kebakaran sepanjang malam. Putrinya bermalam di rumah neneknya dan George menjemput putrinya pada pagi hari, berhenti di rumah Shauna karena putri mereka ingin mengambil sesuatu. Mereka menemukan tempat kejadian yang mengerikan dengan cara yang tampak seperti kebetulan belaka. George tidak bisa menjadi pembunuhnya karena George memiliki alibi. Akhirnya kasusnya menemukan jalan buntu. Selain George tidak ada tersangka lain. Interview dengan rekan kerja Shauna tidak mengungkapkan apapun selain Shauna adalah orang yang manis dan ceria dan karyawan yang baik dan pekerja keras. Mulai curiga mungkin ada predator yang mengintai lingkungan sekitar. Wanita yang bekerja di kasino takut karena mereka telah menjadi target. Tetapi 2 hari dalam penyelidikan, polisi mendapatkan keberuntungan. Seorang pria bernama William Penix, dikenal sebagai Big Will, datang kepada polisi dengan informasi tentang kasus ini. William telah tinggal di kota Las Vegas selama bertahun-tahun dan bekerja sebagai petugas pemeliharaan di kompleks apartemen. William hidup dengan lurus dan menolong orang lain untuk melakukan hal yang sama, termasuk kepada seorang teman yang dikenal sebagai Greyhound. Greyhound tinggal di tenda di kaki bukit, yang sangat berbeda dengan kehidupan glamor di Las Vegas dalam film. Greyhound adalah ex-con atau mantan narapidana, dan Will membantunya untuk menata hidupnya. Tetapi pada suatu hari di bulan September 2012, Greyhound datang kepada Will dengan pengakuan. Greyhound berkata, "Aku punya sesuatu untuk diceritakan padamu." Will menjawab, "Baiklah, apa itu?" Greyhound mengatakan, dia baru saja menghabisi seorang wanita. Menurut Will, Greyhound tampaknya tidak merasa bersalah tentang hal itu. Greyhound tampaknya puas, sebuah tugas telah selesai, tugas dengan janji hadiah. Greyhound, dia berulang kali mendera wanita itu dengan palu, hingga alat itu patah. Jadi, William menelpon polisi. Awalnya, polisi meragukannya sebagai petunjuk dalam penyelidikan. Greyhound diketahui mencuri makanan dari toko kelontong Albertson. Jadi polisi pergi ke sana untuk melihat di mana Greyhound terakhir terlihat. Will juga tahu bahwa Greyhound terkadang terlalu mabuk di stasiun bahan bakar di sebelahnya, tetapi petugas harus berbicara dengan beberapa saksi untuk menemukan Greyhound. Pada akhirnya, Will melihat Greyhound di sana di jalan. Polisi mendekati Greyhound dan Greyhound memiliki obat terlarang yang memungkinkan polisi membawanya ke kantor polisi. Nama asli Greyhound adalah Noel Stephens. Dia menyangkal dengan keras apa yang Noel Stephens katakan kepada Will tentang menghabisi seorang wanita. Tanpa pengakuan, polisi membutuhkan bukti fisik untuk menghubungkan Noel Stephens dengan kejahatan. Polisi meluncurkan pencarian di tempat perkemahan.
Polisi menjelajahi gurun di Las Vegas dengan berjalan kaki dan dengan helikopter. Akhirnya keluar di kaki bukit 13 km dari Las Vegas, polisi menemukan perkemahan Noel Stevens dan mereka menemukan bukti yang mereka cari. Adalah celana Noel Stevens yang digulung, yang disembunyikan setengah di semak-semak, dan celana itu berdarah. Penyelidik melakukan tes pada celana itu untuk menemukan DNA. Ketika hasil DNA kembali, kebenarannya adalah jelas. Noel Stevens terlibat dalam pembunuhan Shauna Tiafe. Itu adalah darah Shauna. Dalam interogasi Noel, penyelidik mengatakan padanya bahwa seseorang telah maju memberitahu polisi bahwa Noel telah menghabisi Shauna. Penyelidik melebih-lebihkan karena tentu saja Will tidak tahu siapa Shauna. Tetapi teknik ini berhasil. Noel mengaku Noel telah bersembunyi di rumah Shauna, berbaring dan menunggu, dan menyerang Shauna dengan alat tersebut ketika Shauna pulang bekerja dini hari tanggal 29 September 2012. Tetapi masih ada masalah. Mengapa tunawisma narapidana ini bahkan tidak mengenal Shauna, apalagi motif untuk menghabisi Shauna? Polisi memeriksa ponsel Noel untuk mencari petunjuk. Tetapi apa yang polisi temukan di sana akan membuat kasus ini terbolak-balik. Penyelidik menemukan nomor telepon George Tiafe. Polisi bertanya pada Noel, "Siapa George?" Dan Noel menjawab, "Itu adalah teman, seorang pemadam kebakaran." George terkadang membayar Noel untuk melakukan pekerjaan sekitar rumah, dan semua teka-teki mulai tersusun rapi. Noel Stevens yang dibawa George untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga, orang yang sama yang membuat Shauna sangat tidak nyaman. Pembunuhnya telah dikenal Shauna, dan yang terburuk lagi, Shauna merasakan Noel berbahaya. Bagaimana George terlibat dalam hal ini? Pada hari pembunuhan, saudara perempuan Shauna, Paula, memiliki kecurigaan sendiri. Paula dan suaminya menelpon George ketika mereka mengetahui tentang kematian Shauna, dan mereka merekam panggilan telepon tersebut. Ketika Paula meminta George menjelaskan apa yang terjadi pada Shauna, George mengatakan Shauna telah meninggal dunia. Paula bertanya apa yang telah mereka lakukan pada Shauna. George menjelaskan sambil menangis bahwa Shauna terbaring di lantai dengan darah di kepalanya. George bersama seorang penasehat kesedihan, grief counselor, ketika George menerima telepon, berdiri di luar rumah Shauna. Setelah percakapan singkat ini, George menyerahkan telepon itu kepada penasehat kesedihan yang berbicara pada Paula dan suaminya. Tetapi Paula tidak sedang senang hati untuk dihibur. Paula hanya ingin berbagi kecurigaan. Awalnya ini tidak dianggap serius hanya karena George memiliki alibi yang sangat kuat pada waktu pembunuhan terjadi. Lebih mudah menyalahkan seseorang tunawisma narapidana seperti Noel Stevens daripada seorang pemadam kebakaran yang terhormat George Tiafe. Tetapi keduanya tampaknya terhubung. Penyelidik menemukan di ponsel Noel bahwa Noel dan George telah saling menelpon 87 kali sebulan terakhir. Ini jauh dari sekadar kenalan akrab. Mereka pertama kali bertemu ketika mereka tinggal di jalan yang sama. Sebelum Noel pindah ke padang pasir, Noel tinggal bersama saudara perempuannya hanya beberapa rumah dari rumah George dan Shauna. George dan Noel saling mengenal, dan Noel mulai melakukan pekerjaan sambilan untuk rumah keluarga Tiafe yang berlanjut setelah Noel meninggalkan rumah saudara perempuannya dan menjadi tunawisma. Ketika George memberi Noel uang $600 dengan janji akan dibayar lagi ribuan dolar untuk menghabisi Shauna, dan Noel tidak menolaknya. Pada awalnya, Noel menjelaskan pada polisi, George dan Noel membahas tentang kecelakaan. Noel akan memukul Shauna di kepala
dan akan menaruh sauna di dalam mobil sauna, menabrakkan mobil itu ke dinding. Tetapi autopsi akan mengungkapkan pukulan di kepala yang akan menimbulkan kecurigaan. George dan Noel juga membicarakan mencekik sauna dengan kantong plastik. Tetapi Noel khawatir dia akan tergores meninggalkan DNA tubuhnya. Menurut Noel, George melontarkan ide untuk melakukan pembunuhan di The Palms tempat sauna bekerja. Dan George menggambarkan peta yang menunjukkan di mana sauna memarkirkan mobilnya. Tetapi ketika Noel memanjat tembok ke tempat parkir, Noel dikejutkan dengan kehadiran security yang biasa hadir di kasino. Pada akhirnya pasangan penjahat itu memutuskan melakukan kejahatan di rumah sauna. George memberikan Noel kunci. Noel menggunakan kunci itu untuk memeriksa tempat kejadian sebanyak 20 kali, termasuk membobol rumah sauna 3 minggu sebelum serangan. Ini adalah perampokan misterius ketika Noel mencuri perhiasan dan pakaian dalam. Ini adalah kejahatan yang dirancang oleh suami sauna sendiri. Penyelidik menemukan rekaman kamera pengawasan di toko Lois. Mereka, George dan Noel, membeli palu, pisau, dan sarung tangan beberapa hari sebelum sauna meninggal. Noel kemudian membawa polisi ke tempat di mana Noel mengubur palu itu sendiri. Serangan Noel sangat dahsyat sehingga pegangan alat itu patah menjadi 2. Ada kode pada batang alat pembunuhan itu yang cocok dengan toko Louis. Ini menjadi bukti yang memberatkan keterlibatan George. 9 hari setelah pembunuhan sauna, pada tanggal 8 Oktober 2012, penyelidik mengkonfrontasi keluarga George dengan bukti ini. Mereka merasa ngeri dan tidak percaya. Dan setelah pertemuan itu, saudara perempuan George menelpon George, mungkin untuk memberitahu George apa yang dicurigai polisi. George menurunkan putrinya di rumah ibunya, dan George langsung melaju dengan mobil truknya, melewati lalu lintas kota ke Summerland Parkway. George menginjak pedal gas hingga 144 km per jam dan menabrak penghalang jalan dengan kepala tertunduk, tidak ada bekas ban, dan itu diyakini adalah upaya bundir. George selamat karena dia menggunakan sabuk pengaman. George terbaring di ranjang rumah sakit. George Diape didakwa atas pembunuhan istrinya. Noel Stephen juga didakwa atas pembunuhan sauna. Dia mengaku bersalah pada tahun 2013 dan Noel bersedia bersaksi dalam kesepakatan bahwa jaksa penuntut tidak akan menuntut Noel hukuman mati. Jaksa penuntut membuktikan bahwa George adalah otak pembunuhan. Noel mengakui bahwa dialah yang membobol rumah sauna dan meninggalkan sepasang celana boxer. Ketika jaksa bertanya, siapa yang menyuruh Noel melakukan pembunuhan? Dan Noel mengatakan, George. Ini adalah paku terakhir di peti mati George. Noel juga mengatakan di pengadilan bahwa Noel membiarkan pintu garasi terbuka. Itu adalah tanda-tanda yang dibuat-buat oleh kedua penjahat itu, sehingga George akan tahu bahwa Noel telah melakukan pekerjaannya. Ketika George datang ke rumah sauna pada besok paginya, ini membuatnya semakin mengerikan. Karena George juga membawa putrinya yang berusia 8 tahun ke rumah sauna hari pembunuhan. George tidak naik ke mimbar, dan satu-satunya saksi dalam pembelaan George adalah saudara perempuan George yang bersaksi tentang karakter George yang baik dan sifatnya yang damai. Pada tanggal 3 September 2015, George dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, termasuk pembunuhan tingkat pertama. George dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Desember 2015. Pada tahun 2017, George mengajukan banding. George menulis sendiri petisi tulisan tangan sebanyak 100 halaman karena
pengacara George telah berhenti dari kasus ini. Sebagai akibat dari apa yang dituduhkan dalam bandingnya, yaitu karena George memiliki penasehat hukum yang tidak efektif. George juga berpendapat bahwa dia telah dipengaruhi oleh obat-obatan yang George konsumsi karena cedera yang George alami selama bertugas sebagai pemadam kebakaran. Dan George telah diberitahu oleh Tuhan bahwa George harus menghabisi sauna untuk melindungi putrinya. Banding ini ditolak pengadilan. George merencanakan pembunuhan itu ketika George sedang bekerja merawat putrinya dan membina hubungan yang bersahabat dengan korban untuk menghindari kecurigaan apapun yang terkait dengan kematian sauna. Mengingat kesabaran, tipu daya, ketekunan George dalam rencana pembunuhan ini, alasan George melakukan pembunuhan menurut penyelidik dan jaksa adalah tentang uang. Jaksa telah menemukan bukti bahwa George telah berusaha menyembunyikan uang melalui ibunya. Dan ketegangan dalam pernikahan mereka akibat resesi hebat dan kebiasaan belanja sauna. Tampaknya ini alasan George mengontrak Noel untuk menghabisi istrinya. Pada tahun 2023, putri George dan sauna lulus SMA dan dia telah tinggal bersama neneknya sejak peristiwa tragis tahun 2012 itu. Apa pendapat kalian tentang kisah tragis ini? Tulis di kolom komentar ya. Bagaimanapun, bila terjadi perceraian, pasti akan menyakiti kedua belah pihak karena bagaimanapun sudah ada pihak yang terluka, yaitu putri sauna dan George. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Bantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih sudah menonton videonya.